Firman Tuhan sore ini berjudul Tiga Tidak, Satu Tetapi. Apa? Enggak semua. Apa? Tiga tidak, satu tetapi. Dan kalau saudara mengerjakan tiga tidak dan satu tetapi ini, saya jamin, bukan saya bahkan, firman Tuhan jamin. Bukan hanya firman Tuhan, Allah menjamin segala sesuatu yang saudara kerjakan berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Buka Mazmur di tengah, jangan di depan atau di belakang. Di tengah Mazmur pasal 1. Sudah dapat? Sama-sama kita baca. Saya yang baca, saudara yang dengar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia, orang tadi, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sudah belajar sejak dulu bagaimana dan dari mana berkat Tuhan secara materi itu datang kepada kita. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan diberkatilah. Siapa yang mau diberkati, tepuk tangan 3 kali. Kalau sudah berkat semua pasti tepuk tangan. Ada yang tepuk tangan sampai 4 kali. Padahal saya minta cuma 3 kali. Diberkatilah. Maka kalau kita ingat, saudara-saudaraku, Mazmur ini diawali dengan kata diberkatilah. Lalu Mazmur 150 ayat yang paling akhir diakhiri dengan haleluya atau puji Tuhan. Betapa besar berkat Tuhan bagi kita. Baru pasal 1 saja sudah dikatakan diberkatilah. Nah, kita sudah belajar mengenai Maleakhi pasal 3 ayat 10 mengenai persepuluhan, kita tidak usah dengar lagi. Bawalah kepadaku, bawalah dalam rumahku segala persepuluhanmu, dari segala apa hasilmu. Kalau tidak engkau melihat, aku akan buka jendela tingkap-tingkap langit yang di sorga dan mencurahkan berkat kepadamu yang tidak sempat kamu simpan saking banyaknya. Itu janji Tuhan. Dan tentu saja orang-orang di zaman Maleakhi ragu, masa iya? Lalu dia tantang, cobailah aku. Di seluruh Alkitab selalu diajarkan tidak boleh mencobai Tuhan. Sebab Tuhan akan balas. Tapi dalam hal berkat dia bilang cobai aku. Maka saudara yang sudah bawa perpuluhan tetap bawa persepuluhan. Saudara yang belum bawa perpuluhan belajar melakukan firman Allah. Yang tidak mau bawa tidak mau bawa persepuluhan, Tuhan pun akan ambil. Dan caranya macam-macam. Caranya macam-macam kalau Tuhan ambil. Ada yang sakit, gigi bolong, genteng bocor, apa segala macam. Macam-macam. Ya, sepatunya langap dan sebagainya. Haleluya. Tapi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Apa saya bisa mendapatkan amin yang sungguh dari hati saudara? Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan tahun 2011 adalah tahun kita adalah generasi apa? Lupa. Generasi kelimpahan, kita generasi mujizat, kita generasi sukacita, kita generasi kemenangan, ya.
Mari kita lihat 3 tidak, 1 tetapi. Tidak yang pertama, diberkatilah orang, bahasa Inggris laki-laki, yang tidak berjalan, bahasa Inggris, di dalam nasihat orang fasik, ungodly. Coba stop batuknya. Ungodly. Orang fasik disebut ungodly. Ungodly itu tidak suka kebaktian. Jadi dia bisa saja Kristen tapi malas kebaktian, itu juga termasuk ungodly. Yang tidak berjalan. Berjalan bicara kehidupan. Sebab Ebit G. ada bilang perjalanan ini. Ya kan? Terusnya apa? Perjalanan ini terus. Nggak tahu apa perjalanan ini. Itu bukan bahasa saya. Kalau kita mau perjalanan ini selalu penuh keberkatan. Dengan Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita. Saya lebih senang lihat saudara ketawa tersenyum daripada cemberut, saudara. Cemberut itu combro lebih enak dari orang cemberut. Haleluya. Maka itu siapa yang berbahagia? Orang yang tidak berjalan, yang tidak hidup di dalam menurut nasihat orang fasik. Jangan cari nasihat dari orang dunia. Jangan cari input dari orang dunia. Itu dikatakan oleh firman Allah, engkau tidak akan bahagia. Biar engkau penasihat, engkau itu pangkatnya MBA, ya, Master Business, ya, apalah A-nya tuh. MBA juga itu artinya makin botak aja. Udah menjadi profesor, doktor, karburator kotor bocor. Saya mau minta nasihat dari dukun itu. Saya mau nasihat dari dokter itu. Saya mau minta nasihat dari orang pintar itu. Jangan minta nasihat ke dukun. Jangan minta nasihat ke suhu. Engkau tidak akan bahagia. Firman Allah berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan dalam nasihat, perintah, usul dari orang fasik itu. Contohnya itu satu pendeta namanya Bileam. Nabi Bileam. Dipanggil sama Raja Balak. Saya kasih emas, perak, permata, nih yang indah-indah. Buat Bapak Pendeta. Asal Pak Pendeta berdiri di satu gunung dan mengutuk sama orang Israel. Coba ini Nabi seharusnya mendengar nasihat Tuhan. Dia dengar nasihat orang fasik. Musuhnya Israel dia dengar. Oke, saya terima nanti. Ya, tapi begitu dia naik di gunung, begitu dia lihat orang Israel, dia mau mengutuk, berubah. Berubah. Diberkatilah Israel, diberkatilah Israel. Marah Balak. Gimana sih kamu? Saya sudah kasih emas, sudah kasih perak. Ya, nanti. Coba besok lagi, kita coba lagi besok lagi. Dia mata duitan. Coba besok. Mungkin kalau ditambah lagi emasnya, mungkin saya bisa. Tambah lagi emas. Ayo, asal kamu kutuk Israel. Dia kok berdiri lagi. Berdiri. Dia berkati lagi. Diberkatilah orang Israel. Diberkati orang Israel. Nah, dari situ kita dapat pelajaran. Kalau ada orang mau mengutuk saudara. Kalau ada orang mau menjelek-jelekan saudara. Tuhan bisa robah. Bukan kutukan yang datang, melainkan berkat. Saya baru pulang dari KKR 3 hari di Magelang. Rabu, Kamis, Jumat. Dan kami melewati tempat lahar dingin itu lewat. Batu yang 2 kali tinggi dari saya besarnya. 3 meter besar. Itu gelinding-gelinding itu barangkali ada sekitar 4-50 batu besar itu sudah di pinggir jalan. Jalan tertutup pasir sekitar 3-4 meter. Sekarang itu sudah bersih.
Pada waktu saya lihat itu alurannya, saudara, itu sawah semua rata. Itu pohon kelapa, ratusan pohon kelapa. Seperti model rambut perempuan zaman sekarang. 3 lembar daun ke atas, yang lain ke bawah. 3 lembar ke atas, yang lain ke bawah. Ya. Kan sekarang lihat anak-anak muda pakai potongan rambutnya. Saya juga bingung itu potongan rambut apa. Ada yang digundul di sini ya gondrong. Ada yang digondrongin di sini ya gundul. Ada yang diputer-puter di sini, puter-puter di sini. Ya. Tapi waktu itu ada tanahnya berdiri, lalu rumah tidak ada rusak. Anaknya Bu Victor bilang, Om tuh lihat rumah, itu orang Kristen punya. Semua rumah habis rata, semua habis rata. Dia sendiri berdiri. Tidak apa-apa. Tidak ada jendela yang copot, tidak ada. Tuh, kalau kita berjalan sama Tuhan, orang mau mengutuk berubah jadi berkat. Amin. Tapi ini orang nih, si Biliam ini, disogok lagi lebih besar. Ayo. Wah, ini dia lari, dia jalan. Naik keledai, tiba-tiba keledainya berhenti, nggak mau maju. Dia rem. Dia pukul-pukul. Ayo maju. Sebab dia mau dapat duit. Maju. Tiba-tiba keledainya ngomong, Tuhan, kenapa mukulin saya? Ayo coba saudara nuntun anjing. Tiba-tiba anjing ngomong, arek dibawa ke mana saya teh? Walah. Sudah lagi makan kasih ayam. Kurkut. Dia jawab, tong pedit-pedit teuing mere makanan teh. Bagaimana coba? Kaget kita kan? Kita bisa lari. Ini Biliam marah jawab. Coba. Keledai kan binatang bodoh. Tapi Biliam menjawab. Bukannya kaget, bukannya takut. Lihat, binatang kok bisa ngomong. Kenapa Tuhan memukuli aku? Dia jawab, habis kamu gak mau maju sih? Baru Tuhan buka matanya. Keledai ini lihat malaikat berdiri di tengah jalan. Pakai pedang yang besar menjalannya. Coba, keledai bisa lihat. Hamba Tuhan gak bisa lihat. Baru saudara dibuka. Mau kemana Biliam? Minta ampun dia akhirnya. Berbahagialah orang yang tidak. Mau buka toko, tokonya baru, tanam kepala kerbau. Kata orang dunia teh. Kepala kerbau, kepala kodok, kepala ayam, kepala babi, dan paling akhir kepala jangkrik. Saudara jangan percaya. Aduh, di Banten ada lagi, saudara. Anak Tuhan yang cerita. Wah, saya nggak mau ke dukun lagi. Kenapa? Itu dukun, saya bilang, saya ini ingin supaya toko saya ini bisa banyak langganan bagaimana. Oh, dukun itu gampang. Dia kumpulkan 3 butir, maaf bicara, kotoran kambing. Dimasukkan ke kopi, dikocek. Minum ini katanya. Diminum. Atau ongkek, saudara. Begitu ongkek dia bilang, saya tidak mau sekali-kali lagi ke sana. Saya sudah berdosa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang. Yang kedua, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini pendirian. Saya punya pendirian. Orang berdosa ke sana. Tidak. Saya punya pendirian. Orang berdosa. Tidak. Saya punya pendirian. Saya suka naik motor besar, saudara. Motor besar saya jarang saya pakai sekarang. Karena sudah jarang senang pakai motor sama-sama sejak tahun 82.